Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dalam kondisi yang bahagia dan siap menyaksikan pembahasan materi yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran berikut ini. Selamat bergabung di kelas saya, di kelas Ibu Lutfia Irmadiana, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas materi penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Sebelum kita memulai materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini. Yang kedua, melihat praktik kehidupan berbangsa, baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sebelum kita membahas tentang seberapa pentingnya Pancasila, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena nilainya yang universal. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni. Maka dari itu, seberapa pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, Pancasila tidak sekedar dihafalkan. Bahkan logo Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan ataupun di dalam buku-buku yang lain. Yang kedua, lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna sila Pancasila. Sebelumnya, sila Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang akan kita bahas pertama yaitu makna sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini, bangsa yang mempercaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama
secara nyaman, secara seksama, tanpa ada gangguan apapun. Contoh dari pengamalan sila Pancasila yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Contoh yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih agama. Selanjutnya, makna sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai warga negara, memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Perlakuan terhadap sesama manusia itu harus adil dan sesuai dengan moral serta adab yang berlaku. Sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti adanya bullying, adanya diskriminasi, dan kekerasan antar sesama itu tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu tanpa adanya perpecahan untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, memiliki nilai persatuan yang tinggi. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia. Selanjutnya, sila yang keempat. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Segala keputusan di lingkungan masyarakat itu harus dilakukan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah ini disadarkan bahwa kita setiap bangsa Indonesia itu memiliki hak, memiliki kedudukan, serta memiliki kewajiban yang setara. Tidak boleh adanya seorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Contohnya, sila keempat adalah musyawarah mufakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima Pancasila. Setiap bangsa Indonesia berada di dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Oleh karena itu, merendahkan orang lain, misalnya karena status sosial, karena jenis kelamin, karena agama, atau karena budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil sendiri itu harusnya dimulai dari cara pikir yang adil. Contohnya bagaimana? Contohnya, rakyat mendapatkan keadilan dari segi sosial, segi ekonomi, maupun segi politik. Bersikap adil antara hak dan kewajiban manusia yang satu dengan manusia yang lain. Menghargai hasil karya orang lain. Itu adalah beberapa paparan dari makna sila Pancasila. Selanjutnya, mari kita simak video salah satu contoh dari penerapan sila Pancasila. Bendera, siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Rap!
Sanjata! Rap! Baik anak-anak, setelah menyimak video tersebut, ada yang tahu video tersebut merupakan contoh dari pengamalan Pancasila keberapa? Ya, benar sekali. Video tersebut merupakan contoh pengamalan nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa Persatuan Indonesia? Karena upacara bendera itu merupakan salah satu contoh dari sikap kita dalam mencintai tanah air. Kita bisa menunjukkan bahwa kita mencintai tanah air dengan adanya mengikuti kegiatan upacara bendera. Setelah menyimak video tersebut, anak-anak akan diminta untuk membuat komik atau gambar ilustrasi yang menunjukkan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Anak-anak dapat melakukan secara manual atau menggunakan aplikasi digital seperti CorelDRAW, Photoshop, atau secara online seperti Canva sebagai pengerjaan proyek kalian. Setelah kalian mengerjakan, kalian bisa mengunggah video proyek di akun Instagram kalian masing-masing. Dan tugas ini merupakan tugas individu. Jadi semuanya harus mengerjakan. Cukup sekian anak-anak. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.